Yakinlah, di saat kita itu merasa ada sebuah yang nikmat yang hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa menerimanya dengan lapang dada, Allah akan gantikan dengan nikmat yang lebih dari apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bedah ini sesuai dengan tema kita. Apa tema kita hari ini? Belajar untuk ikhlas, menerima, kita menemukan ikhlas di saat kita itu kehilangan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak yang pernah merasakan kehilangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati segenap pengurus Magnet Rezeki Korda, koordinator daerah Banyumas Raya yang dipimpin oleh Pak Oki beserta teman-teman semuanya, dan juga Sahibul Bait yang saat ini Masya Allah dengan wasilah beliau Bapak Taufik sekeluarga kita bisa menjalani satu rangkaian Tholabul Ilmi bersama-sama, serta kepada seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya doakan semoga Allah senantiasa curahkan rahmat kepada kita, dihadirkan kebahagiaan, dihadirkan kemuliaan, Allah hadirkan rumah tangga kita semakin sakinah, anak-anak kita semakin solih-solihah. Mungkin ada yang detik ini saat ini baik dirinya ataupun anggota keluarganya kurang sehat, semoga Allah angkat, dihadirkan kesehatan yang sempurna dan bisa merasakan khusyuk beribadah kepada Allah. Mungkin ada pula yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa ada yang hubungannya belum baik mungkin dengan anggota keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu ini, Allah semakin lembutkan hati masing-masing di antara kita. Kita disatukan, hubungan kita semakin dihadirkan ketenangan, ketentraman hingga surganya Allah. Dan pula detik ini mungkin ada yang sedang diuji dari sisi finansial oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu ini pula, dengan hadirnya ridhonya Allah, Allah hadirkan bonus dari keridhoannya, yakni dihadirkan kelapangan hati yang berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah, dahsyatnya gini aja. Ya di jam-jam seperti ini Masya Allah dahsyatnya beda ya ternyata, okay? Beda dengan dahsyatnya ketika pagi gitu ya, luar biasa, kayak komando ya, sampai kayak militer itu ya, dahsyat gitu ya. Insya Allah ya, Alhamdulillah, semoga dengan husnudzonnya kita kepada Allah, dengan senantiasa merespon, kalau ditanya kabar, menjawabnya apa tadi? Alhamdulillah. Insya Allah. Coba kita kalau bedah dulu nih, belum masuk ke materi saja. Ini bagian dari Masya Allah, kita ittiba kepada baginda Nabi SAW. Para salafus saleh pun juga ya tekankan kepada hal ini. Yang pertama, di Al-Quran itu juga sangat jelas dijelaskan. Apa sih kalimat pertama yang diucapkan para hamba-hamba Allah yang terpilih masuk surga pertama kali? Ketika kaki itu mulai dilangkahkan di surga, kalimat apa yang diucapkan? Ternyata tidak ada kalimat yang lain kecuali lafaz hamdalah, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dengan ketika kita ditanya kabar, kita menjawab satu kalimat ini, kita sudah beramal amalan surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya.
Dan para ulama juga mengatakan, ketika kita senantiasa ini merespon segala sesuatu itu dengan kalimat ini, Masya Allah, inilah yang akan melanggengkan, menetapkan nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita, diistiqomahkan hadir kepada kita. Yang kedua, akan mengubah yang awalnya masih dihadirkan musibah, digantikan oleh Allah menjadi anugerah. Sebab apa? Kita berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ditambahkan lagi, ini jalur sanadnya dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu ketika melihat menjumpai hal-hal yang baik-baik, apa respon Rasulullah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan dilanjutkan dalam hadis ini, ketika Rasulullah itu melihat menjumpai hal-hal yang belum baik, apa respon Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Jadi apapun realitanya, nggak penting lagi. Yang penting adalah kita berbaik sangka kepada Allah dengan senantiasa menjawab ini, kalimat ini. Dan bahkan Rasulullah pun, Masya Allah, ini juga tegaskan, sebaik-baik dari doa Bapak Ibu. Kita kan punya banyak sekali hajat, betul? Saya pengen lunas, itu ada nggak kira-kira? Saya pengen ya semakin harmonis, ada. Ada saya pengen semakin sehat, ada. Gitu. Tapi dari inti semua hajat-hajat kita itu ternyata apa sih? Ternyata doa yang terbaik itu. Kalau baginda Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Jadi sebaik-baik zikir itu adalah apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa ternyata lafaz apa? Maka inilah pentingnya adab kita dalam berdoa selalu disertai dengan kalimat hamdalah itu di depan. Walaupun ada yang hamdan syakirin, ada yang hamdan na'imin, ada yang Allahumma lakal hamdu, ada yang alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adab. Jadi, Masya Allah, dari semua permintaan kita, ternyata kalau dipilih, dikompres tuh, yang terbaik mana doa kita? Ini, kalimat ini. Masya Allah. Jadi, yuk kita bareng-bareng, kita jadikan kalimat sederhana ini benar-benar manfaat kepada kita, bukan hanya bilafzi, tapi kita praktekkan bahwa berprasangka yang baik itu bukan hanya sekedar menyangka apa yang sudah Allah hadirkan itu baik, tapi benar-benar bisa merasakan apapun yang Allah hadirkan itu selalu yang terbaik. Selama ini kita baru, ya Allah nanti kalau saya sudah lunas, gitu. Artinya kondisi saat ini itu kita masih menyangka belum baik. Ya Allah nanti kalau saya sudah lunas, saya mau sedekah ke sana ya Allah. Gitu. Ada yang bernadar, gitu. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ya Allah nanti kalau anak saya sudah solih, saya akan melakukan ini. Ini kita berarti masih belum bahagia tanpa syarat. Masih bahagia kita itu masih bersyarat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhirnya apa? Allah pun juga tidak gerojok rezeki kepada kita. Kitanya saja hitung-hitungan sama Allah. Maka Allah juga cek, lah kamunya sudah on time belum bersyukur kepadaku? Jadi Allah tahan dulu. Nah selama ini bukannya Allah nggak mau curahkan nikmat kepada kita, kitanya yang seringkali mendelay untuk bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Jadi yuk bersama-sama sebelum nanti kita masuk ke inti materi, kita ucap kalimat sederhana tapi bisa mengubah kondisi hidup kita. Kalimat apa tadi? Sarang-sarang ya, coba. Kalau saya bilang ya satu gitu ya. Nah ini satu, pegang dadanya, ucapkan alhamdulillah. Coba yuk. Satu. Nah, kalau saya nanti bilang dua gitu ya. Ini juga kalimah yang diucapkan malaikat kepada para penduduk surga. Apa itu? Salam. Assalamualaikum. Kalau saya nanti bilang dua, mohon izin ya, yang samping kanannya didorong sedikit ya. Assalamualaikum gitu, ya. Biar fokus nih jam-jam segini tuh Masya Allah luar biasa. Ini jam-jam untuk kita enak-enaknya lelap gitu ya, Masya Allah. Coba dua. Assalamualaikum. Karena salam itu ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab itu hukumnya. Nah sekarang kalau saya bilang tiga, jawab salamnya tadi ke samping kiri. Tadi kan kanan ya, didorong. Waalaikumsalam. Coba tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba sekali lagi ya, fokus. Dua. Assalamualaikum. Tiga. Waalaikumsalam. Satu. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tiada puji ya, Masya Allah, tidak ada pujian yang terbaik kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya tentu hafal kalimah sebuah ayat yang kita baca di setiap rukun sholat kita. Surah kedua dari
ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Kalimat apa? Alhamdulillah. Karena ayat yang pertama itu Bismillah. Nah, ini perlu diluruskan lagi berarti. Perhatikan maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya apa tadi? Segala puji hanya untuk, artinya ada nggak pujian untuk diri kita? Nah ini, kita itu kerap kali kalau dipuji, kita itu bilang alhamdulillahnya itu nepuk dada. Padahal maknanya dari lafaz ini apa? Bukan karena kita itu tidak bisa apa-apa. Semuanya hanya dari, makanya segala puji. Kalau kita dipuji, itu bukan saya sebenarnya ya Allah. Tapi siapa? Segala puji hanya untuk Allah. Itu kita itu kalau dipuji, kita tangkis, dikasihkan kepada Allah. Tapi selama ini kalau dipuji, wah ibu cantik sekali, alhamdulillah. Tapi yang dipegang itu kita, masya Allah, alhamdulillah. Jilbabnya bagus sekali, alhamdulillah. Jilbabku loh. Ini bagian dari kita itu berhati-hati dari namanya perisai rezeki yang sangat halus, namanya ananiyah. Penonjolan diri, merasa diri kita itu lebih baik daripada yang lain. Ya Masya Allah. Jadi kalimah ini penting sekali, dan juga ini diajarkan bahkan di Al-Quran tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dikasih nikmat. Ketika ada Asyif ibnu Bahiriyah, staf keuangannya bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Sabah menuju Yaman. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman pertama kali? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Robku. Ini adalah nikmat pemberian dari Allah. Bukan nepuk dada, wah aku nabi nih, wah aku raja nih, bukan. Tapi ketika dikasih nikmat, ini adalah karunia Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu, agar diri kita itu, ya Masya Allah. Karena kita ini kan seringkali berbicara di ilmu ini, berbicara tentang keajaiban, betul? Nah, ketika Bapak Ibu sudah ajaib, hati-hati. Jangan sampai merasa, ini loh, aku yang sudah dapatkan keajaiban ini. Nanti malah menjadi perisai. Seakan-akan kita merasa sudah bersih dari perisai rezeki. Justru ketika kita dihadirkan keajaiban, inilah ujian yang sesungguhnya dari Allah. Apakah kita selamat dari ujian ini, bisa amanah menjalankan keajaiban ini, atau justru sebaliknya. Jadi ini penting sekali untuk kita jaga agar kita di zona ajaib. Jadi kalau dikasih pujian, dikasih nikmat, jawabnya apa? Satu, alhamdulillah. Bisa juga dengan jawabannya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana dalam Quran surah An-Naml ayat 40, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Atau yang ketiga, ditambahin lagi, astagfirullah, hadza min fadli Rabbi. Tambahin lagi, alhamdulillah. Itu lebih utama. Kenapa? Ketika kita dipuji, astagfirullah, saya belum pantas ya Allah, ampuni saya. Sejatinya pujian itu bukan untuk saya, tapi untuk siapa? Allah. Maka Allah akan semakin tambahkan itu kepada kita. Tapi selama ini, wah kalau dipuji, mesam-mesem, diterima. Harusnya apa? Naikkan itu, langitkan pujian itu, Masya Allah. Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Yang kedua, marilah senantiasa pula di dalam doa-doa kita, itu sebagaimana pula dicontohkan oleh para salafus saleh, para muallif, musannif, pengarang kitab, itu selalu kitab itu diawali dengan apa? Setelah basmalah, ya, itu pujian. Setelah pujian apa? Selalu disertai dengan sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah ada sebagian riwayat juga yang menjelaskan bahwa di bulan Rajab inilah ibunda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengandung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini. Dan di bulan Rajab ini pula lah, Masya Allah, ini bulan haram, di mana seluruh kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, begitu pula dengan maksiat. Dan di bulan Rajab ini pula lah ada hikmah yang sangat luar biasa, ketika Rasulullah SAW mengalami satu titik yang sangat tidak ringan. Istri tercinta diambil, gitu kan? Paman beliau yang tersayang juga diambil. Itu kan disebut dengan namanya tahun duka, Amul Husni, tahun kesedihan. Tapi dari situ kita bisa mengambil ibrah luar biasa. Di balik setiap ujian bagi hamba-hamba yang beriman, Allah sudah siapkan hadiah. Kalau baginda Nabi itu ketika di tengah-tengah Amul Husni, Allah kasih hadiah luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, Masya Allah. Itu kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Coba perhatikan. Para anbiya yang mana bisa diizinkan langsung menghadap kepada Allah? Mungkin kita pernah mendengar Nabi Musa alaihissalam itu belum sampai berjumpa kepada Allah, baru mendengar kalamullah saja pingsan beliau. Bukit Tursinat langsung apa?
ada ya ketika mendengar kalam Allah langsung terbelah, masya Allah, saking dahsyatnya. Itu baru mendengar kalam Allah. Rasulullah menghadap langsung. Dan nikmat tertinggi bagi seorang hamba itu apa Bapak Ibu? Nikmat bagi kita awam, mungkin ya Allah, saya itu pengen masuk surga, itu udah nikmat terdahsyat itu. Tapi masih ada lagi nikmat bagi para penduduk surga. Apa itu? Ketika diizinkan untuk bisa menghadap langsung kepada Allah. Jadi tidak semua ternyata penghuni surga itu bisa berjumpa dengan Allah. Dan bayangkan Rasulullah SAW lewat Mi'raj itu langsung menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang bisa kita ambil tuh, masya Allah, banyak, luar biasa. Salah satunya adalah yakinlah di saat kita itu merasa ada sebuah yang nikmat yang hilang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bisa menerimanya dengan lapang dada, Allah akan gantikan dengan nikmat yang lebih dari apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bedah ini sesuai dengan tema kita. Apa tema kita hari ini? Belajar untuk ikhlas, menerima. Kita menemukan ikhlas di saat kita itu kehilangan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak yang pernah merasakan kehilangan? Ada nggak kira-kira? Mungkin dulu bisnisnya lancar, tiba-tiba sekarang sedang turun. Mungkin ada nih ya, orang yang tersayang kemudian dijemput oleh Allah. Mungkin ada kebahagiaan, kenikmatan, dulu saya punya jabatan, kemudian diambil lagi oleh Allah. Mungkin saya dikasih kesehatan, kemudian saat ini diuji sehingga saya kurang khusyuk, kurang nikmat untuk bisa ya menjalankan rangkaian kegiatan sehari-hari karena saya diambil nih nikmatnya. Adakah yang merasain? Nah, sepanjang kehidupan kita nanti akan mengalami ujian-ujian ini. Tapi bagaimana agar diri kita itu bisa berbuah saat diuji ini, bisa berbuah dengan keajaiban, bukan sebaliknya. Nah, ini ada erat kaitannya nih bagi bunda-bunda, bapak yang kemarin sudah nonton film Kamawa, ada? Coba angkat tangan dulu, yang sudah pernah nonton, coba. Berapa persen ini? Nah, kita sebenarnya di materi kita hari ini, kita membedah hikmah dari film itu. Ini kan film kisah nyata, Bapak Ibu. Dan ada polanya. Akan tetapi yang kerennya lagi adalah dari setiap yang menyimak, yang menonton, itu selalu menemukan insight tersendiri karena kita punya ujian masing-masing. Tapi dari pola itu kita pun juga bisa sama-sama bangkit semuanya. Mungkin kalau di film yang kehilangan, ya seorang istri kehilangan suami. Gitu. Akan tetapi ini juga bisa kita belajar ketika kita kehilangan kehormatan di masyarakat, ketika kita diuji oleh Allah dengan fitnah misalkan, atau ketika kita dulu jaya kemudian saat ini harus merasakan turun dulu. Ini merasakan dulu dihormati, sekarang nggak didengar. Atau mungkin dulu kita itu Masya Allah punya keluarga yang sangat dekat, sangat nikmat, kemudian diambil. Apapun itu, semua nikmat itu yang kemudian diambil oleh Allah, bagaimana itu diubah menjadi suatu keajaiban yang bisa berlipat-lipat ya, dari sebelumnya. Ini nanti akan kita bedah bareng-bareng. Sudah siap belum Bapak Ibu? Sudah siap belum? Kayaknya baru 3 ya. Ayo, yang benar-benar sudah siap coba angkat tangannya, katakan saya. Lebih kompak lagi, lebih semangat lagi. Yuk. Yang benar-benar sudah siap, angkat tangannya, katakan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan doa ini Allah lembutkan hati kita. Allah turunkan rahmatnya, hudannya, sehingga ilmu yang kita pelajari ini menghujam di hati kita dan bisa manfaat untuk kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang bukan hanya luas tapi rezeki yang benar-benar Kau ridhoi ya Rabb, yang baik-baik, yang terbaik ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, jadikanlah kami hadir dalam majelis ilmu ini termasuk amal soleh yang Engkau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa terus merasakan dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala ketentuan yang Kau hadirkan, atas segala ujian yang Kau hadirkan ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan izinkanlah kami ini untuk bisa terus memperbaiki amal-amal ibadah kami kepadamu ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyyah shalihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat berapa?
35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi setiap jiwa ini pasti akan merasakan mati. Kemudian apa lanjutannya? Allah akan benar-benar menguji kita. Bisyari, dengan ujian kesabaran. Bisyari itu sesuatu hal yang gak enak. Bisyari itu musibah, persoalan, gak mengenakan. Itu bisyari. Wal khairi, Allah juga akan menguji kita dengan kenikmatan. Bisyari wal khairi fitnah. Sebagai apa? Sebenar-benarnya ujian kepada kita. Jadi ketika kita itu hidup, semua hamba yang bernyawa pasti Allah akan uji dengan dua hal. Yang pertama, ujian namanya bisyari, ujian kesabaran. Yang kedua, ujian kesyukuran, dikasih nikmat-nikmat. Ujiannya dua ini. Tapi semuanya ini tujuannya apa? Wa ilaina turja'un, untuk menghantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ujian kesyukuran, mungkin Bapak Ibu mudah untuk memahaminya. Oh, ini nikmat nih. Oh, ini ujian kesyukuran. Saya harus bersyukur. Tapi bagaimana agar kita itu bisa bertahan, tetap menjaga keimanan, tetap di zona keajaiban ketika kita dihadirkan ujian yang gak mengenakan? Ini akan kita bahas hari ini. Jadi ketika mungkin kita kehilangan, awalnya enak, tiba-tiba diuji oleh Allah, diambil lagi, tiba-tiba ya Allah, rasanya kok begini ya. Bagaimana agar kita itu tetap di zona keajaiban? Perhatikan, kalau kemarin ya, sebagian yang sudah menonton film Kamawa gitu ya, ketika rumah tangga awalnya harmonis, enak sekali, sudah dikaruniai anak, ekonomi juga stabil gitu. Ketika Allah ambil nikmat itu, salah satunya saja diambil ya, sosok siapa? Suami saat itu. Apa respon kita saat itu sedang diuji? Ini nanti akan menentukan langkah berikutnya. Ketika kita masih ngeluh, protes, tidak terima dengan kenyataan, semakin kita keluar dari zona keajaiban. Semakin apa Bapak Ibu? Semakin kita keluar dari zona keajaiban. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Jadi fakta dan realita hadirnya ujian, ini adalah tanda kasih sayangnya Allah. Tanda kasih sayangnya Allah. Kita harus senantiasa apa? Berbaik sangka kepada Allah. Kalaulah dalam Quran surah Yunus ayat 44, ini juga dipertegas di An-Nisa ayat 40. Ini redaksinya 11-12 mirip. Kalau di ayat An-Nisa ayat 40 itu kan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah. Di Quran surah Yunus ayat 44, innallaha yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun, syai' gitu, atas segala sesuatu. Bagi kita, wah ini musibah ya Allah, gak enak ya Allah. Tapi sebenarnya Allah itu selalu ngasih yang baik-baik kepada hambanya. Allah itu gak mungkin menzalimi kita. Kitanya saja belum cukup ilmu dalam menerimanya. Nah, ini kalau kita praktek nih di jurus magnet rezeki, ya kalau kita bedah mulai pelan-pelan mulai masuk jurus nih ya, kita harus berbaik sangka. Jurus apa? Law of projection. Respon apapun, wow, keren. Alhamdulillah. Apa yang terjadi kisahnya ya, Ibu Kiki itu yang di usia 27 tahun harus kehilangan suaminya. Saat itu beliau protes dengan keadaan, gak terima dengan takdir. Apa yang terjadi? Ujiannya semakin bertubi-tubi. Makanya beliau ketika datang, ya Masya Allah, kepada temannya dikasih nasihat gitu ya, yang sabar. Sampai kapan sabar? Gitu. Jawabannya apa? Sampai hidungmu lebar. Kira-kira hidungnya bisa semakin lebar enggak? Enggak semakin lebar, ya begini-begini saja. Artinya kapan? Ditunggu-tunggu ya enggak bakalan. Makanya sabar itu seterusnya, bukan sabar itu ada batasnya, enggak. Sabar itu enggak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya belum sabar. Kalau masih ada batasnya, itu belum sabar. Jadi sabar itu enggak ada batasnya.
Maka titik awalnya bisa menerima keadaan ya ketika beliau masuk ke masjid, mendengarkan dari tangga masjid, ketika guru kita Ustaz Nasrullah mengatakan menerima musibah dengan lapang dada. Saya ulangi lagi, menerima musibah dengan lapang dada. Ini kunci untuk kita mulai bangkit ketika kita diuji oleh Allah. Pintu gerbangnya di sini. Nah, ketika ya Mbak Kiki ini kisah nyata ya, ketika Mbak Kiki ini konsultasi kepada Ustadz Nas, memangnya bisa saya ya Masya Allah diampuni lagi oleh Allah, saya sudah berburuk sangka sama Allah? Bisa. Dengan cara apa? Sholat taubat. Nah, baru buka perisai rezeki. Sholat taubat ini adalah amalan di kita yang diijazahkan langsung oleh guru kita kepada kita semuanya untuk apa? Setiap kali melakukan satu kesalahan, kita melakukan sholat taubat. Jadi melakukan sholat taubat setiap kali melakukan satu kesalahan. Ini penting sekali untuk kita ya, amalkan, kita praktekkan. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, sedikit ingin sharing saja. Kami itu dulu diamani oleh guru-guru kami, kalau hendak menyampaikan sebuah ilmu, ada satu syarat. Apa syaratnya? Ambil wudhu, sholat taubat. Untuk siapa? Untuk yang mau ceramah dan ditujukan pula untuk jamaah yang hadir. Kenapa? Karena sungguh sejatinya ceramah ini bukan untuk yang hadir. Ceramah ini sejatinya untuk menceramahi yang sedang menyampaikan. Kita itu belum pantas sejatinya untuk menyampaikan. Hanya Allah pilih saja untuk mewakili menyampaikan ilmu Allah. Maka dengan cara apa? Minta ampun dulu sama Allah. Dan ketika selesai majelis ilmu, apa yang dilakukan? Guru-guru kami mewasiatkan, sholat taubat lagi. Untuk siapa? Untuk semua yang hadir, wabil khusus yang menyampaikan. Tujuannya apa? Seandainya ada ketidaktepatan yang disampaikan, ada tergelincirnya rasa di hati, merasa, saya menceramahi, berarti saya yang lebih baik. Ini bagian dari perisai rezeki lagi. Berarti harus apa lagi? Minta ampun lagi kepada Allah. Ini mulai titik bangkitnya. Jadi setiap dari kita pasti diuji gak sama Allah? Pasti. Selama nafas masih ada, selama nyawa belum lepas dari kerongkongan, kita pasti akan diuji oleh Allah. Tapi bagaimana agar bangkit? Saya ulangi dulu. Yang pertama, kita harus berbaik sangka dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada pada diri kita itu semuanya pasti ada masanya. Makanya kalau dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-88 Allah itu tegaskan bahwa kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu itu ada masanya, pasti akan habis, pasti akan binasa, pasti akan rusak. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ada masanya. Suatu saat harus diambil lagi oleh Allah. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, pasti ada masanya enggak Bapak Ibu? Harta kita ada masanya enggak kira-kira? Ada masanya buatan? Ada. Semuanya itu ada masanya. Kecuali ila wajhah. Hanya satu syaratnya yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya kendaraan, itu ada masanya. Kecuali ketika kendaraan itu kita niatkan untuk menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah. Digunakan, wah ini khusus nih, saya niatkan agar saya nanti bisa maksimal untuk hadiri majelis ilmu, bisa untuk ngajak anak-anak sholat berjamaah di masjid. Nah ini untuk akhirat nih jadi. Dunia untuk akhirat. Ini menjadikan Masya Allah akan terus mengalir fadilahnya sampai di akhirat kita, mengalir kepada kita. Jadi tadi apa langkah pertamanya? Berbaik sangka dulu sama Allah. Jadi kalau kita itu masih belum terima dengan keadaan dari ujian, kita sudah keluar dari zona keajaiban. Ujiannya akan semakin bertubi-tubi. Perhatikan polanya kalau kita yang sudah nonton. Bagi yang belum biar penasaran gitu ya. Yang sudah nonton, perhatikan. Ketika nggak terima, ketika suami diambil, apa berikutnya ujiannya? Allah tambah lagi, anaknya diambil mertua, padahal satu-satunya anaknya. Apalagi rumah harus diambil, ya kan? Ada terus mulai. Ini ketika nggak terima dengan keadaan, tapi ketika sudah mulai berdamai,
mulai menyadari, berbaik sangka kepada Allah, perlahan-lahan Allah hadirkan pintu-pintu solusi. Didekatkan dengan orang-orang yang se-cycle yang lebih baik lagi. Itu ya, Masya Allah. Jadi langkahnya, kita bertaubat dulu dari kita seringkali berburuk sangka kepada Allah. Suudzonnya kita perbaiki. Kita masuk di law projection, ya, berbaik sangka dengan prasangka kita ubah yang baik-baik saja. Dan ingat, prasangka baik itu, berbaik sangka itu bukan hanya sekedar menyangka baik, tapi merasakan bahwa apapun yang sudah Allah hadirkan, meskipun bentuknya musibah, hakul yakini saja, ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah mendengar makolahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu? Seandainya aku itu berdoa dan doaku itu dijabah oleh Allah, aku bahagia. Tapi jika doaku itu tidak dijabah oleh Allah, aku akan jauh lebih bahagia. Perhatikan nih, Mas. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu keinginanku, tapi yang kedua itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal kira-kira Bapak Ibu, yang lebih baik yang mana? Antara kehendak Allah atau keinginan kita? Maka disinilah poin utama sungguh-sungguh baik sangka itu, di sini levelnya. Nah, kalau selama ini saya sudah berbaik sangka, tapi kok masih belum terima dengan keadaan, namanya belum baik sangka. Kita masih kekeh dengan merasa keinginan kita itu lebih baik daripada kehendaknya Allah. Kita itu lebih mengatur Allah. Pertanyaan lagi yang kedua adalah, kira-kira yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita itu yang menciptakan kita atau kita yang diciptakan? Tentu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangkitnya dimulai dengan benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah mulai berbaik sangka, pintu cahaya itu mulai dihadirkan, mulai ketemu tuh, didekatkan dengan solusi. Maka level berikutnya adalah detox. Didetox dulu Bapak Ibu. Dicuci dulu dari yang sebelumnya belum baik gitu ya. Ketika mau dihadirkan suatu kebaikan yang lebih berlimpah lagi, dicuci dulu prosesnya. Ketika dicuci, ini pentingnya kita belajar. Untuk apa? Paradox of Gandhi. Benar-benar menyadari mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, kenikmatan, ya, keajaiban, Allah berikan musibah terlebih dahulu, ujian terlebih dahulu. Jadi, ketika dihadirkan ujian lagi, kita sudah mulai berbangkit, kok dikasih ujian lagi? Kita harus yakini, kita imani bahwa ini adalah bagian dari caranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kesedihan, suatu kegundahan, melainkan Allah bersihkan ia dari dosa-dosanya. Artinya, musibah sekalipun yang kedua berikutnya, ini detox ini baik gak untuk kita? Baik atau enggak? Nah, selama ini ketika kita diuji, kalau kita masih, aduh, nah ini ciri-ciri nih, harus remedi lagi yang pertama lagi. Kalau sekolah saja Bapak Ibu, itu ada ujiannya nggak untuk naik kelas? Ada ujiannya dulu nggak untuk lulus? Maka ketika kita sedang mengikuti ujian, fokuslah untuk menyelesaikan ujiannya dengan tenang. Makanya ditulis tuh, ada ujian harap. Nah, saat hati itu tenang, ide solusi jawaban itu akan Allah datangkan. Termasuk rezeki itu Allah datangkan. Makanya salah satu penghantar ilmu magnet rezeki itu biasanya kita selalu bedah apa? Kisahnya Sayyidah Maryam yang masuk ke dalam mihrab. Masih ingat? Quran surah Ali Imran ayat 37. Ini inti utamanya. Kalau ingin dapatkan rezeki terus yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, kita senantiasa masuk ke dalam mihrab. Apa ini mihrab? Mihrab ini adalah simbol bahwa kita lepaskan dulu hiruk pikuk dunia. Lepaskan dululah persoalannya. Fokus saja dulu dengan hablum minallah. Saat hati itu sudah tenang dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Jadi Masya Allah, dengan apa? Benar-benar kita mengingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Saat hati tenang itu, solusi rezeki akan Allah hadirkan. Dan salah satu wasilah di mana kita mencari ketenangan hati itu, di sini Bapak Ibu, di majelis ilmu, di taman-taman surga ini. Lepaskan dulu yang masih kepikiran, wah ini kok agak mendung tadi cerah, wah ini jemurannya gimana? Nah, lepaskan dulu, tenangkan dulu hatinya. Wah nanti yang jemput anak siapa ini pulang sekolah? Tenangkan dulu, lepaskan dulu. Allah nanti akan mudahkan, Allah akan lancarkan. Wah ini sudah hari detik-detik ini, waktunya jatuh tempo nih.
tenangkan dulu. Allah nanti akan menghadirkan ya jawabannya kepada kita. Fokus dulu, tenangkan hati dulu. Nah, ketika kita sudah mulai masuk fase detox ini, yang paling utama apa? Kuatkan dulu hatinya kita, tenangkan dulu. Karena ini adalah bagian dari cara Allah mendidik kita agar kita nanti nggak mengulang lagi hal yang sama. Kalau nggak ada proses detox, kita nanti akan mudah kambuh. Jadi remedi lagi. Jadi poin utamanya di sini adalah apa? Ketika mau berbangkit, nikmati dulu bungkus permennya. Dan bungkus permen itu akan selalu ada kepada kita. Selama kita hidup polanya ya begini-begini terus. Jadi kalau ingin bangkit, dihadirkan, digantikan keajaiban, maka yuk kita sungguh-sungguh terima dulu bungkusnya, terima dulu musibahnya dengan lapang dada. Kok masih gak ringan lagi? Apa harus dilakukan? Kita butuh sebuah wasilah, butuh kendaraan, butuh perantara untuk semakin dekat, untuk memahami hikmah dari persoalan kehidupan kita. Apa itu salah satunya? Melalui wasilah Al-Quran. Nah, ini kalau kita di Majelis Rezeki namanya Quranic Vibration, atau garpu tala, atau istikharah bil Quran, atau tawasul bil Quran. Jadi dekatlah dengan Al-Quran. Ini penting sekali. Coba yang kemarin nonton, saya ingin nanya, kisahnya Kiki dapat ya garpu talanya Quran surah apa, ayat berapa? Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan kondisi kita. Jadi jika Allah itu berkehendak jadi, maka jadilah. Jadi tenang saja, imani dengan ayat ini pula. Mungkin saat ini kondisi kita ada di bawah. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan kondisi kita langsung tiba-tiba di atas. Maka kuncinya apa? Fokus saja untuk menghadirkan ridhonya Allah. Apa saja sih langkah-langkah untuk bisa menghadirkan ridhonya Allah? Ini yang perlu kita kejar. Jangan terlalu kita mikir bagaimana caranya Allah menghadirkan keajaibannya. Bagi Allah mudah menghadirkan. Fokus saja dulu dengan cara kita agar membuat Allah itu semakin ridho kepada kita. Maka inilah tema kita. Bagaimana menghadirkan lapang dada itu? Tidak ada cara yang lain selain apa? Kita berlatih menemukan ikhlas. Menemukan apa? Nah, berikutnya. Kenapa ikhlas itu penting? Seberapa penting sih ikhlas itu untuk bisa berlapang dada sehingga kita itu bisa lolos detox rezeki, lolos dalam paradox of candy. Kira-kira ikhlas itu penting atau enggak kira-kira? Yang penting kayaknya paling depan saja jawab satu, penting. Coba ya. 1. Ini terlalu fokus atau coba lagi. 1. Seberapa penting kita belajar ikhlas Bapak Ibu? Penting aja apa penting banget? Coba kalau kita bedah dulu dari kulitnya dulu. Pertama, kenapa ikhlas itu penting? Karena ikhlas itu adalah pembuka pintu gerbang agar kita itu bisa sabar, bisa syukur, bisa ridho dengan ujian yang Allah hadirkan. Itu pintu gerbangnya harus ikhlas dulu. Kalau kita nggak ikhlas, nggak akan mudah untuk bisa di zona sabar, di zona syukur, dan di zona ridho dengan qada qadarnya Allah. Jadi penting nggak kira-kira? Dan yang kedua, Masya Allah, selama ini kita sudah berjuang tuh. Saya sudah baik kepada pasangan, sudah baik kepada tetangga. Tapi kenapa tetangga, pasangan kok belum merespon yang baik kepada saya? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, ini artinya apa? Kita belum di zona ikhlas. Dan padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho. Ya, mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Jadi semua amal yang sudah kita lakukan, kita ikhtiarkan itu, ternyata belum bisa berbuah. Kenapa? Karena kita belum di zona ikhlas. Jadi penting gak ikhlas Bapak Ibu? Karena fokusnya tadi kita beramal, masih berharap untuk apa? Saya tak beramal ini agar lunas. Ada gak kira-kira? Saya tak berharap ini agar ya suami semakin lembut hatinya. Saya tak berbuat ini agar pasangan saya berubah gitu. Ada gak kira-kira? Ini, maka semua kebaikan itu kok seakan-akan, ya Allah, kok gak datang-datang jawabannya ya? Karena di sini. Perhatikan, saya ulang lagi. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima
amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, apa ciri-cirinya ikhlas? Hanya memberi, tak harap. Nah, di mana rezeki ini zona plus 6 ini. Ini merawat terumbu karang. Tapi selama ini, Masya Allah, amal-amal ibadah kita, wah, aku tak sedekah, kan kok dilipat gandakan 700 kali. Lah, ini kita harus apa? Menjaga benar-benar niat. Makanya para salafus saleh itu selalu mengajarkan kepada kita, apapun niatnya pasti harus dikunci ujungnya lillahi ta'ala. Bukan li lunas, nggak ada di situ. Li berubah, nggak ada di situ. Lillahi ta'ala, untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Saat Allah sudah ridho, Allah akan kasih jawabannya. Allah akan kasih pertolongannya. Nah, kemudian, Masya Allah, yang ketiga, fadilah dari ikhlas nih. Kenapa kok ikhlas itu penting sekali untuk kita bedah? Karena dengan amal ibadah yang ikhlas, inilah membuka pintu-pintu rezeki kita. Sampai-sampai di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan tanamkan rasa kekayaan di dalam hatimu dan aku tutupi dari kefakiranmu. Saya ulangi lagi, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan tanamkan rasa kekayaan di dalam hatimu dan aku tutupi dari kefakiranmu. Jika tidak, maka aku akan sibukkan tanganmu. Jadi kita itu akan apa? Disibukkan dengan aktivitas kita, hirup pikuk ini, dengan penat letih. Jika tidak, aku akan sibukkan tanganmu dan tidak akan aku tutupi kefakiranmu. Ya, Masya Allah. Jadi dengan kita beribadah itu benar-benar dengan apa? Sungguh-sungguh ikhlas. Ini menghadirkan apa? Kita itu bisa qanaah, di zona lapang dada. Mudah merasakan apa? Kenikmatan. Bukan hanya tentang nominal, tapi yang menghadirkan ketenangan kepada kita. Dan terus penting buatan kita belajar ikhlas, Bapak Ibu. Penting buatan? Penting sekali. Jadi ada fadilah lagi yang keempat. Apa itu? Masya Allah. Kita akan dijaga dari godaan-godaan syaitan. Bahkan sampai iblis saja itu give up dengan orang-orang di zona ikhlas. Iblis itu nyerah dengan orang-orang. Maka orang-orang yang di zona ikhlas itu, Allah akan hadirkan penjagaan. Allah akan menghadirkan apa? Penjagaan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam Quran surah Al-Hijr ayat 30 ya Masya Allah 9 sampai dengan 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ard. Dan iblis berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, oleh karena engkau menyesatkanku, maka aku akan jadikan kejahatan di dunia terasa nikmat, terasa indah oleh mereka. Dan aku, Masya Allah, sungguh akan menyesatkan mereka. Ini katanya siapa? Iblis. Jadi beliau itu gak terima dengan keadaan yang sudah Allah naskan ketika beliau itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian beliau diturunkan dari muka bumi, protes sama Allah. Ini gak terima dengan keadaan. Semakin protes, semakin apa? Luar biasa. Apa responnya iblis tadi? Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau menyesatkanku, maka aku akan jadikan kejahatan itu terasa indah di muka bumi bagi mereka. Mereka itu manusia-manusia, dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Perhatikan ayat lanjutannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhumul mukhlasin. Ya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya.
Jadi apa? Iblis ini akan menggoda seluruh anak Adam ini akan digoda oleh iblis dan pasti akan disesatkan. Kecuali siapa? Hamba-hambanya Allah yang senantiasa ikhlas. Mukhlasin itu ya berasal dari akar kata yang sama dengan mukhlis, yakni akhlaso, yang artinya pengabdian, yang artinya setia, melakukan sesuatu itu hanya memberi tak harap kembali. Jadi inilah zona ikhlas itu, Masya Allah. Sampai iblis saja nggak mampu untuk menggoda. Jadi penting buatan ikhlas. Seberapa penting? Nah, ini kita bedah. Bagaimana kuncinya ikhlas ini? Ini bagian di Magnet Rezeki. Kalau di buku Rahasia Magnet Rezeki namanya The Power of Positive Feeling. Bagaimana menghadirkan, ya Masya Allah, kita itu hati itu senantiasa bersih dari sariawan hati. Ya. Jadi ini juga bagian booster penguat sembari kita garbutala, Quranic vibration. Ini perlu sekali untuk kita kuatkan lagi. Nah, kalau artinya ikhlas itu apa sih Bapak Ibu? Ikhlas itu apa? Mungkin punya definisi masing-masing yang berbeda-beda. Napa ikhlas itu apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa membantu. Napa niku ikhlas? Mungkin Pak Tri bisa bantu. Napa ikhlas nih Pak Tri? Ikhlas itu menerima, gitu kan, Masya Allah. Jadi ketika kita itu diambil nikmat kita oleh Allah, ciri-ciri orang ikhlas apa? Dia menyadari bahwa nikmat yang sebelumnya hadir kepada kita itu bukan milik kita. Itu miliknya siapa? Ketika diambil sama yang punya, ya itu haknya yang mengambil. Jadi nggak akan pernah kita merasa kehilangan. Kita akan mudah untuk lapang dada. Contohnya simpelnya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumahnya Pak Taufik, di depan ada anak kecil usia 5 tahun. Bapak Ibu sedang megang es krim. Nah, nak tolong dipegang dulu. Seneng nggak anaknya? Wah, senengnya luar biasa. Kemudian jenengan baru ngeh. Oh iya, kayaknya dia lagi pilek, nggak sehat nih dia. Diambil tuh es krimnya. Nggak jadi nak. Anaknya nangis atau seneng kira-kira? Pertanyaan saya, tadi es krimnya siapa? Es krimnya siapa? Es krimnya si anak atau es krimnya kita? Nah, ketika diambil lagi, haknya siapa? Kita. Tapi bagi si anak protes, gak terima, semakin nangis. Itulah kondisi kita ketika kita itu sedang kehilangan, kita gak ikhlas. Padahal itu bukan milik kita itu. Mau pasangan, anak, harta, jabatan, semua hal nikmat yang sudah Allah hadirkan, kok itu diambil oleh Allah. Itu memang haknya siapa? Contoh lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di depan rumahnya itu ada lahan, kemudian ada tetangga, teman baik, teman dekat kita nitip mobil kepada kita. Nitip mobil, mobilnya itu bukan mobil biasa Bapak Ibu, mobilnya mobil sport. Bisa dibayangin enggak? Harganya kira-kira gimana? Nah, tiba-tiba ada anak tetangga main lempar-lemparan batu. Kita apakan kira-kira? Karena kalau lecet dikit saja, wah ini totalan ini nanti gitu. Kira-kira kita apakan itu kalau ada anak-anak lagi lempar-lemparan batu? Stop nak, jangan deket-deket, betul gak? Kita ingetin, malah ada yang ngomelin gitu kan. Demi apa? Seamanah itu kita menjaga. Artinya apa? Ketika kita dikasih amanah, itu sebenarnya tanggungan apa nikmat? Dan ketika itu diambil sama yang punya, lega gak kira-kira? Nah, harusnya kalau kita punya nikmat kemudian diambil lagi sama yang punya, siapa yang punya? Harusnya kita lebih lega. Kenapa? Karena kita nanti pertanggungjawabannya di akhirat itu lebih ringan. Coba bayangin Bapak Ibu masuk ke supermarket. Semakin banyak Bapak Ibu masukin ke keranjang, kira-kira nanti di kasirnya semakin cepat keluar atau semakin lebih panjang durasinya nanti di situ. Itulah kita nanti di yaumil hisab. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan di dunia, kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya satu-satu. Tapi ketika di dunia sudah diambil oleh Allah, semakin tenang nggak kira-kira kita? Tenang. Memudahkan hisab kita. Maka ketika kita ingin belajar ikhlas, kita harus menyadari kunci yang pertama. Nah, ini boleh dicatat. Kunci yang pertama, kita harus sadari segala hal datangnya dari Allah. Saya ulangi lagi, segala hal datangnya dari Allah. Jadi semua hal yang baik-baik, yang enak-enak ini, agar kita itu bisa belajar ikhlas saat kehilangan sekalipun, kita sadari yang mendatangkan itu bukan kita. Sekuat apapun ikhtiar, kalau Allah nggak ridho, nggak akan Allah datangkan. Tapi kenapa kok ini datang kepada kita? Karena
Allah ridho mendatangkannya kepada kita. Jadi, seandainya nanti harus diambil oleh Allah, dalam kondisi yang kita belum siap, kita akan mudah untuk lillah, mudah untuk ikhlas. Kenapa? Karena yang mendatangkan bukan kita. Yang mendatangkan siapa? Kunci utamanya. Kunci yang kedua, kita harus sadari, setelah yang mendatangkan semuanya hanyalah Allah, maka yang kedua, segalanya punyanya Allah. Jadi yang pertama, yang mendatangkan siapa? Yang kedua, segalanya, semuanya miliknya. Kita itu cuman punya hak pakai, bukan hak milik, Bapak Ibu. Semuanya titipan. Mau pakaian, mau umur, mau nafas, mau hidung, mau tangan, mau kaki. Yang nempel saja, itu semuanya titipan dari Allah. Apalagi yang nggak nempel. Yang nempel ini loh, pada diri kita. Ini semuanya adalah titipannya. Kalau titipan, sewaktu-waktu harus siap nggak diminta sama yang punya? Harus siap. Kalau kita itu belum siap, masih ada kemelekatan, disitulah kita keluar dari zona keajaiban. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Kita itu dikasih nikmat sama Allah. Kita nggak sadar dengan nikmat itu, tapi kita itu maksa untuk minta lagi sesuatu yang lain sama Allah. Contoh, ketika tangan kita masih menggenggam erat. Ya Allah, saya pingin piring ya Allah. Tangan kita dua-duanya megang begini. Ya Allah, saya pingin piring ya Allah. Piring sudah didatangkan sama Allah melalui perantara malaikat Mikail. Tapi tangan kita masih genggam ini loh. Dua-duanya gak mau kita lepaskan. Bisa menerima piringnya gak Bapak Ibu? Padahal Allah sudah kasih. Sudah dikasihkan, kita gak bisa menerimanya. Apa kuncinya? Lepaskan dulu nikmat-nikmat yang Allah sudah hadirkan kepada kita. Kita alirkan ke jalan yang Allah ridhoi. Saat ini kita lepaskan, kita ikhlaskan. Yang terjadi apa? Kita mudah menerima piringnya enggak kira-kira? Nah, piring ini ibarat apa? Hajat-hajat kita. Selama ini kita pingin hajat kita diijabah, tapi kita itu genggam erat apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, enggak kita gunakan, enggak kita salurkan di jalan yang Allah ridhoi. Jadi bukannya Allah enggak mau kasih. Allah sudah kirimkan berkali-kali nikmat itu, jalannya sudah banyak untuk menyertai kita, kitanya enggak siap untuk menyambutnya. Tapi kekeh saja kita maksa, mana ya Allah, mana ya Allah. Maka agar kita itu semakin mudah untuk dihadirkan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, buktikan dulu atas apa saja nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita, kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena salah satu misinya Rasulullah SAW, dan termasuk kita ini umatnya Rasulullah, apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah keluarkan, maksudnya yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan, ukhrijat linnas, untuk memberikan kebermanfaatan kepada manusia yang lain. Makanya Rasulullah itu apa? Rahmatan lil alam. Dan juga Rasulullah tegaskan, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling, ini loh plus 6 itu. Plus 6 di mana rezeki itu di sini goalnya. Kita itu meneladani Rasulullah SAW. Nah selama ini kalau kita itu ya Masya Allah dimintain tolong orang lain, kita malah bilang apa? Wah ini manfaatin saya ini. Padahal kalau kita bermanfaat, ya itulah hidup kita. Kita itu untuk apa? Malah kita semakin protes. Wah saya dimanfaatin ini. Padahal ya itu misi hidup kita. Kita gak akan punya nilai di dunia kalau kita itu gak bermanfaat. Kita itu seperti apa? Mayit kalau kita hidup itu gak memberikan manfaat untuk sekitar kita. Hanya jasadnya saja. Tapi value-nya sudah gak ada hidup kita. Coba bayangin Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sudah gak dianggap lagi sama orang di sekitar. Gimana rasanya? Semua orang pada mendiamkan Bapak Ibu semua. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Sudah nggak ada nilainya bagi orang sekitar kita. Maka ketika kita itu masih bisa bermanfaat untuk orang lain, inilah jati diri kita. Memang ini misi kita di dunia. Maka kita akan mudah ikhlas nanti dalam berbuat, dalam beramal. Alhamdulillah, saya masih bermanfaat. Jadi kalau dibilang, ya, kita punya persoalan yang pertama, biasanya apa? Katanya orang, kalau kita sedang punya musibah, syukurin, gitu. Ada nggak yang gitu? Alhamdulillah, gitu harusnya. Kan bener, kalau punya musibah, agar digantikan menjadi anugerah, diapakan dulu?
Kan sudah diingatkan sama Allah kan, tapi malah kita protes. Wah ini hina ini. Enggak, ini caranya Allah dan segala sesuatu enggak ada yang kebetulan. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya kok dimanfaatin, alhamdulillah. Berarti kita masih bermanfaat. Kalau ada yang bilang syukurin, oh alhamdulillah. Saya berarti kurang bersyukur kemarin. Alhamdulillah. Biar kita nggak remedi lagi. Berkali-kali kita itu berputar-putar remedi terus ternyata. Ada nggak Bapak Ibu yang merasakan? Saya sudah gonta-ganti lingkungan, gonta-ganti bisnis, gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti partner, tapi persoalan masih begini-begini saja. Ada nggak kira-kira? Ini namanya remedi. Ibarat anak sekolah, sudah pindah-pindah sekolah tapi nggak lulus ujian, dia terus levelnya SD, ya SD, terus nggak naik-naik ke SMP. Ya. Maka agar Allah angkat derajat kita dan siapkan dengan ujian berikutnya, ujian naik kelas ke berikutnya, kita harus lulus nih di fase ini. Sehingga akan kita dapatkan buahnya. Apa buahnya? Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi masih ingat? Segala hal datangnya dari Allah. Yang kedua, segala hal punyanya Allah. Masya Allah. Yang ketiga, ini yang paling penting. Segala hal itu dikuasai Allah. Segala hal dikuasai. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mau ada orang yang mendolimi kita, mau ada orang yang baik sama kita, sadari Bapak Ibu, sekeren-kerennya orang mendolimi kita, itu tidak akan menjerumuskan kita ke neraka kok. Sebaik-baiknya pujian orang kepada kita, itu nggak akan menghantarkan kita ke surga. Maka jangan fokus kepada penilaian orang ataupun sikap orang, tapi fokuslah sadari bahwa Allah yang mendatangkan untuk menguji kita. Jadi fokusnya kepada siapa? Karena semua itu seizin Allah. Kalau ada orang mendolimi, kalau kita malah balas kepada orangnya, sama halnya kita nggak terima kepada yang mengizinkannya. Siapa yang menguasai mereka itu? Yang mendolimi kita? Siapa yang mengizinkan? Yakin kita berani protes sama Allah? Yakin kita berani nggak terima sama Allah? Karena kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin orang mendolimi itu akan menimpa kita. Tapi kenapa itu nggak menimpa kita? Karena ini Allah mengizinkannya. Ada maksud Allah agar mendidik hati kita. Ini kalau di Manis Rezeki namanya cermin ajaib. Jadi kalau ada orang mendolimi kita nggak baik sekalipun, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah hadirkan cermin untuk kita bermawas diri, kita untuk memperbaiki diri. Beda halnya dengan orang yang sudah berbuat nggak baik, kok tidak dihadirkan cermin ini, nggak dihadirkan ujian. Ini namanya di level istidraj. Jadi Allah sudah nggak sayang lagi sama hamba ini. Jadi kalau kita itu masih dikasih ujian, alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Jadi disyukuri. Jadi ketika kita sadar semua itu ternyata dikendalikan Allah, dikuasai oleh Allah, kita akan tenang. Mau ada 277 juta penduduk Indonesia, mau dolimin kita, mau ya berbuat gak baik sama kita, kalau Allah gak izinkan, terjadi gak kira-kira? Yakin saja kita punya Allah. Sadari Allah yang menguasai semua. Kita akan lebih mudah untuk lillah, mudah untuk tenang, mudah untuk ikhlas. Ini tadi langkah yang keberapa? 3. Langkah yang keempat, agar diri kita semakin ikhlas, Bapak Ibu. Niatkan segala hal itu untuk Allah. Niatkan apa Bapak Ibu? Ya, ini sudah mulai kita naik dari the power of positive feeling menjadi the power of positive motivation. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari motivasi kita, niat kita. Kita melihat, wah ini air ini perkara dunia, tapi kalau ini kita kendalikan, kita niatkan, saya minum agar saya nanti bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Jadi akhirat nggak Bapak Ibu minum? Jadi akhirat. Ini penting sekali kita menjaga ini, the power of positive motivation. Jadi dijaga niatnya. Ya, Masya Allah. Niatkan semua hal yang Allah hadirkan ini, datang ini sebagai wasilah, sebagai kendaraan menuju semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, ini yang paling gak ringan. Inilah sesuai dengan tema kita, bahwa apa? Segala hal pasti akan kembali kepada Allah.
Jadi bagi kita merasa kok kehilangan, sejatinya nggak akan pernah kita merasa kehilangan kalau kita menyadari itu adalah milik Allah dan kembali kepada. Jadi bukan hilang, kembali kepada pemiliknya. Diambil lagi sama yang punya, itu hilang atau pulang kira-kira? Pulang. Kalaupun toh harus ada seseorang, sosok yang kita sayangi harus dipanggil oleh Allah, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, sudah dijemput sama yang punya. Ada satu kisah Bapak Ibu, saat kita dulu masih di pesantren. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Masya Allah. Ini kekasih Allah yang sangat masyhur sekali. Suatu ketika beliau itu berjumpa dengan malaikat maut. Nah, beliau itu berwasiat, wahai malaikat maut, seandainya nanti tiba masanya aku untuk kau jemput, kasih kode ya, kasih tanda-tanda. Malaikat maut menjawab, ya, saya akan kasih tanda. Beberapa waktu kemudian, malaikat maut itu datang Bapak Ibu. Dikira Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau ngasih kode. Ternyata apa? Itulah waktunya Nabi Ibrahim alaihissalam mau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim komplain, wahai malaikat maut, katanya kau sudah bersedia ngasih kode dulu, tapi mana kau tiba-tiba langsung mau kau cabut? Apa jawabnya malaikat maut? Itulah manusia. Sudah saya kode berkali-kali tapi nggak sadar-sadar juga. Kita itu pasti kalau mau dijemput kita sebenarnya akan dikasih kode. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melanjutkan, wahai malaikat maut, tolong tanyakan kepada yang mengutusmu, kira-kira, ya, kekasih itu tega nggak mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian malaikat maut kembali menghadap kepada Allah. Ada pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasih itu tega nggak mencabut nyawa kekasihnya? Paham nggak maksud saya sampai di sini? Kemudian Allah berfirman, tolong sampaikan kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Insya Allah, ini firman Allah. Malaikat maut datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Apa jawabnya Nabi Ibrahim setelah dapat ini? Alhamdulillah, saya siap. Artinya apa? Dijemput oleh Allah, itu tanda awal perjumpaan seorang hamba berjumpa dengan kekasihnya. Ini nikmat enggak kira-kira? Tapi selama ini kita apa? Kalau kita belum tenang itu, belum sebahagia itu, artinya ada sesuatu di kita yang belum siap untuk berjumpa kembali kepada Allah. Contoh Bapak Ibu, kita pulang kepada Allah, kita ini kan dari Allah kan kembali kepada Allah, betul? Inilah sejatinya mudik yang hakiki. Sekarang coba saya nanya, ada nggak Bapak Ibu yang di sini hadir bukan asli Banyumas, ada nggak kira-kira? Coba angkat tangan, ada nggak? Asli Banyumas semua? Ada. Ada nih. Aslinya mana Pak? Purbalingga dekat ternyata saya kira. Ya, ada nggak yang sedang merantau yang hadir di sini? Ada, Ibu dari mana Bu? Oh, Cilacap, Masya Allah. Bu, kira-kira nih Bu, kalau kita itu, ya Masya Allah, bagi orang-orang yang sedang merantau, sedang safar, hal paling nikmat itu apa sih Bapak Ibu? Mudik. Betul nggak kira-kira? Ada yang merantau ke Jakarta misalkan, hal yang paling nikmat itu saya kapan? Mudik. Maka apapun nanti tantangannya, persoalannya di perjalanan untuk pulang, akan tetap dijalankan nggak? Akan tetap dijalani nggak Bapak Ibu? Karena sudah fokus tujuan akhirnya apa? Pulang kembali ke kampung halaman. Ujian apapun tuh, ada portal, jalannya dialihkan, tetap dijalanin tuh, ya, tetap nggak balik lagi loh, nggak balik, ya. Tapi tetap apa? Ngikutin tuh, ada jalan pintasnya, oh diikutin. Ngeban, bannya harus kempes, dia apa kan? Dicari tambal ban, tidak mengurungkan niatnya untuk mudik. Sebegitunya kita itu bahagia mau mudik ke kampung halaman kita, betul? Maka seharusnya lebih dari itu ketika kita itu dijemput oleh Allah, mudik ke kampung halaman akhirat kita, harusnya lebih bahagia. Seandainya ada orang yang sedang merantau, dia itu kok nggak mau untuk mudik ke kampung halamannya, artinya apa? Ada sesuatu di kampung halamannya yang sedang punya persoalan dengan dirinya. Makanya dia nggak tenang untuk mudik. Nah, sama halnya dengan demikian. Kok ada orang yang mau dijemput kok nggak siap, mau dijemput kok nggak tenang, artinya ada sesuatu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita apa yang harus dilakukan? Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Maka Allah akan memperbaiki urusan kehidupan kita, persoalan-persoalan kita.
Maka di film kemarin tuh, Bapak Ibu yang sudah menonton film Kamawa, ya, gimana caranya agar diri kita itu bisa berbenah, bisa bangkit, digantikan dengan keajaiban-keajaiban Allah? Perbaikilah dulu hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan kehidupan kita, urusan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi, ya, Masya Allah, dengan kita melakukan 5 hal ini Bapak Ibu, kita akan mudah ikhlas dan tidak ada lagi yang namanya kehilangan. Yang ada apa? Dijemput sama pemiliknya. Dijemput sama siapa Bapak Ibu? Nah, kalau kita sadar ini datangnya dari Allah, ini miliknya Allah, ini dikuasai Allah, kita niatkan juga semua yang nikmat yang hadir ini kita tujukan untuk Allah. Kemudian harus kembali kepada Allah. Tenang gak kira-kira hidup kita? Tenang. Lantas kenapa kok hidup kita belum tenang? Masih ada kemelekatan dalam diri kita. Yang ini perlu kita lepaskan. Nah, ini insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih mendetil tentang melepaskan kepemelekatan ini dengan cara apa? Jurus RFF. Release, Forget, Forgive. Masih belum bisa berdamai dengan persoalan adanya yang diambil oleh Allah. Ini harus kita rilis, dilepaskan. Forget, diapakan? Dilupakan. Forgive, dimaafkan. Contohnya siapa? Orang-orang yang belum bisa melepaskan ini, masih muncul di hati dendam, dengki, dongkol. Nah, ini masih belum ikhlas. Karena masih menyadari, saya kan harusnya diajeni, didengar, saya harusnya ya, Masya Allah, yang baik-baik. Kok tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apa yang terjadi kira-kira? Kita akan mudah kecewa, dongkol. Tapi kalau kita sudah ikhlas benar-benar, mau nanti saya menyampaikan ini didengar atau enggak, itu urusannya Allah. Tugas saya adalah menyampaikan, tugas saya adalah berbuat baik. Kita akan mudah ikhlas. Kok ciri-cirinya masih ada? Wah, kok berundel ya? Gak tenang ya, saya sudah baik kok dia gak berubah. Nah, ini. Nah, Masya Allah. Maka nikmati dulu film Kamawa ini, yang insya Allah kita akan dapatkan insight masing-masing. Jadi kehilangan itu bukan hanya tentang pasangan, tentang nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kemudian diambil lagi, seperti anak kecil tadi yang tiba-tiba suruh megang es krim kemudian es krimnya diambil lagi. Nah, itulah kita yang belum bisa ikhlas ternyata. Kok masih kita mewek gitu ketika diambil oleh Allah, padahal itu bukan es krimnya kita, mau titipan, suruh megang aja. Lah kok pede itu dikira punya kita, padahal semuanya hanya titipan. Apa buktinya kalau itu titipan? Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita nanti nggak dimintai pertanggungjawaban, itu namanya milik kita. Nah, saya nanya Bapak Ibu, telinga kita, ini milik kita atau titipannya Allah? Milik kita atau titipannya Allah? Kalau ini titipan, nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban atas telinga yang aku berikan kepadamu, untuk apa kamu gunakan di dunia. Nah, namanya titipan. Kalau ini sudah milik kita, kita nanti nggak akan dihisap tuh atas telinga kita. Nah, ini titipan. Maka bersyukur pula lah orang-orang yang diambil nikmat untuk bisa mendengar. Nikmat itu dijaga dari apa? Berita-berita, suara-suara yang tidak baik. Nikmat enggak kira-kira? Minimal apa? Sudah proses hisapnya lebih ringan, enggak dihisap dari apa? Bersyukur pula lah yang dijaga ini ya. Bersyukur pula lah yang tidak bisa melihat. Nikmat semuanya dari Allah. Adapun yang bisa melihat ini juga nikmat, tapi gunakanlah di jalan yang Allah ridhoi. Kita bertanggung jawab atas titipan yang Allah hadirkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahalazim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.